kita ini, yakni perempuan dalam Islam harus diberikan hukumnya hak yang sama dengan laki-laki dalam semua aspek kehidupan dan jiwa terhormat. Maka itu saya berdiri sebagai pembicara pertama dari Studi Posen Pro yang secara tegas, lugas dan mantap setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini. Izinkanlah saya selaku pembicara pertama untuk mengawali perdebatan dengan ranah historical, background, definisi dan urgensi dan juga terhormat. Perlu kita ketahui bahwasanya kesetaraan tidak lepas dari keadilan. Maka dari itu kita harus mengetahui dulu apa itu keadilan. Maka keadilan dan juri yaitu lebih mengarah kepada perlakuan yang tepat dengan kebutuhan kondisi dan hak individu tersebut. Keadilan tidak sesuai perlakuan yang sama pada semua orang yang sama bagi sesama individu. Jadi keadilan itu hanya kebutuhan dari individu ke individu dan kesetaraan tidak lepas dari keadilan dan yang terhormat. Kenapa yang kita bahwasanya sejarah Islam mencatat banyak perempuan yang berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Nabi memberikan contoh dengan memperlakukan istrinya Khadijah hormat dan memperlakukannya dengan mitra dan juga terhormat. Selain itu, hukum Islam memberikan hak-hak perempuan yang berperan penting dalam berbagai bidang kehidupan seperti hak untuk memiliki harta, kewarisan, dan untuk memilih pasangan hidup, serta hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk bekerja. Dan juga terhormat, di sini banyak kesalahpahaman bahwasanya perempuan pada akhirnya walaupun berpendidikan tinggi, walaupun mempunyai sekolah yang tinggi, pada akhirnya dia akan jatuh kepada ibu rumah tangga. Dan juga terhormat adalah pemikiran yang salah oleh aparat pemikiran awam seseorang. Dan juga terhormat karena contoh perempuan bisa juga memimpin. Perempuan juga bisa menjadi ilmuwan dan pemimpin juga bisa memiliki harta yang banyak serta pekerjaan yang layak. Jadi dan juga terhormat, kami bertegas sekali bahwasanya kami sangat setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini, di mana juga terhormat untuk menjamin suatu perdebatan yang objektif dan komparatif. Maka kami akan mengupas satu persatu kata kunci dari mosi perdebatan kita kali ini, di mana yang kita harus mempertegas adalah kesetaraan dan keadilan. Jadi seperti yang kami katakan tadi bahwasanya kesetaraan dan jujur itu tidak lepas daripada keadilan. Jujur dan terhormat serta rekan debat yang hebat-hebat, perlu kita ketahui bahwasanya maka keberpihakan kami dilandasi dengan 3 urgensi, yaitu investasi yang tepat dalam konstitusi atau perempuan berhak mendapatkan hak yang sama, karena perlu kita pertegas bahwasanya tidak ada kesetaraan gender, semua sama di depan, semua sama, di mana perempuan dan laki-laki harus mendapatkan haknya masing-masing dengan porsi yang berbeda. Dan juga terhormat, yang kedua, hak-hak perempuan dalam Islam. Sudah kita ketahui bahwasanya perempuan juga memiliki hak-hak, karena dalam Al-Quran dan hadis sudah dijelaskan bahwasanya perempuan memang memiliki haknya tersendiri. Perempuan memiliki haknya dan laki-laki juga memiliki haknya. Maka itu dan juga terhormat, perempuan tidak seharusnya didiskriminasi bahwasanya perempuan pada akhirnya jatuh kepada ibu rumah tangga. Dan juga terhormat, dan ada kesalahan berpikir kepada orang-orang yang ada di sekitar kita bahwasanya perempuan pada akhirnya orang berpendidikan tinggi dan memiliki pekerjaan yang bagus pada akhirnya akan jatuh kepada ibu rumah tangga. Itu pemikiran yang salah dan terhormat. Yang ketiga, peran perempuan dalam sejarah. Dan yang juga terhormat serta rekan debat yang hebat-hebat, maka berdirinya kami di sini, hadirnya kami di sini akan memberikan fakta-fakta dan argumen untuk menerangi gelap jalan pemikiran dari tim kontrak. Sekian dan terima kasih. Kalau itu
Baik, debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, Dewan Jurang Terhormat. Seperti masih perdebatan kita kali ini, perempuan dalam Islam harus diberi hak yang sama dengan laki-laki dalam semua aspek kehidupan, termasuk hukum waris, pernikahan, dan perceraian. Sebelum masuk ke ranah argumentasi pihak oposisi, terlebih dahulu saya akan membahas beberapa argumentasi dari pihak pro. 1. Keadilan sosial. Dia mengatakan bahwa hukum ketidakadilan dalam pernikahan itu bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Namun sadar Dewan Jurang Terhormat, di dalam konteks Islam, keadilan bukan kesetaraan yang absolut. Seperti kita tahu Dewan Jurang Terhormat, manusia dilahirkan sesuai fitrah masing-masingnya. Laki-laki ketika dilahirkan itu sudah sesuai dengan fitrah yang dimana laki-laki sudah memiliki jiwa kepemimpinan. Berbeda dengan perempuan. Perempuan itu hanya dibimbing Dewan Jurang Terhormat meskipun mereka berpendidikan tinggi, akan tetapi pada akhirnya mereka hanya akan tetap dibimbing karena perempuan itu mengedepankan sikap rasa daripada moral. Masuk ke karakterisasi Dewan Jurang Terhormat, mosi ini mengusulkan agar laki-laki dan perempuan itu diberikan hak yang sama dalam pernikahan, hak waris, dan perceraian yang berbeda secara alami. Seperti yang kita tahu bahwa di dalam hukum waris itu laki-laki lebih banyak daripada perempuan, yang dimana pada akhirnya laki-laki diberikan hukum waris yang lebih banyak karena laki-laki itu bekerja, laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangganya dengan perempuan, sehingga ketika diberi hak waris yang sama itu tidak akan setara, itu akan berbeda karena ketika perempuan diberikan yang setara atau lebih tinggi, maka perempuan itu akan merasa bahwa dirinya lebih hebat daripada laki-laki, sedangkan laki-laki itu dilahirkan sesuai laki-laki dan perempuan itu dilahirkan sesuai fitrah mereka masing-masing Dewan Jurang Terhormat. Mari masuk 2. Hukum waris. Pembagian warisan yang tidak setara bukan diskriminasi, tetapi penyelesaian terhadap peran laki-laki yang bertanggung jawab secara finansial untuk keluarganya. Mari masuk mengapa pada akhirnya mosi ini lahir Dewan Jurang Terhormat. Hukum waris, pernikahan, dan perceraian dalam Islam itu telah berkembang dalam konteks masyarakat yang memiliki norma sosial yang berbeda di dunia modern. Mari kita lihat pada masa dulu laki-laki memiliki peran sebagai penyedia nafkah, sementara perempuan itu tidak. Perempuan itu dinafkahi Dewan Jurang Terhormat. Hukum ini telah terbukti menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi dalam konteks tersebut. Dan P1 mereka mengatakan bahwa perempuan itu berpendidikan tinggi dan akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga. Tetapi yakinlah Dewan Jurang Terhormat pada masa sekarang perempuan itu bisa tetap bekerja meskipun telah berumah tangga Dewan Jurang Terhormat, seperti mereka bekerja dari rumah ataupun berbisnis secara online. Mengapa seperti ini? Pada akhirnya Dewan Jurang Terhormat karena satu, perlindungan terhadap keluarga, memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam hal hukum waris, perceraian, dan pernikahan ini bisa memicu ketegangan dalam rumah tangga yang dimana sederhana logikanya seperti ini Dewan Jurang Terhormat. Ketika perempuan ingin menikah lagi, akan tetapi ketika perempuan ingin menikah lagi dan memiliki 2 suami, apa itu masuk akal Dewan Jurang Terhormat? Berbeda dengan laki-laki. Ketika laki-laki ingin menikah, itu tidak apa-apa, bukan? Karena di dalam Islam juga itu diperbolehkan menikah hingga 4 kali. Rasulullah bahkan berpoligami Dewan Jurang Terhormat. 2. Mempertahankan keadilan yang relatif. Mengapa penting? Karena ketika diberikan hak yang sama, maka bisa jadi perempuan itu mengucap Dewan Jurang Terhormat. Karena ketika perempuan diberikan kebebasan, itu pada akhirnya akan merusak esensi perempuan itu sendiri. Mari lihat di banyak negara Muslim seperti Arab Saudi, yang dimana hukum waris, pernikahan, dan perceraian itu masih didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengakui perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Kita perlu sadari Dewan Jurang Terhormat bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Mereka dilahirkan sudah sesuai dengan fitrah masing-masingnya. Jadi ketika kita ingin menyetarakan laki-laki dan perempuan, itu tidak bisa. Kita itu pada akhirnya bisa mengubah hukum Islam yang sebenarnya. Mari masuk ke poin argumentasi utama kami. 1. Peran laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Dalam banyak masyarakat Muslim, laki-laki dianggap sebagai pemimpin keluarga dan bertanggung jawab penuh atas nafkah keluarganya. Mengapa pada akhirnya? Karena kembali lagi laki-laki fitrahnya itu sebagai pemimpin Dewan Jurang Terhormat. Perempuan meskipun memimpin, pada akhirnya pasti akan dipimpin Dewan Jurang Terhormat. 2. Menjaga struktur sosial dan tradisi. Masyarakat Muslim di banyak tempat itu masih memiliki struktur sosial yang mendukung peran tradisional antara laki-laki dan perempuan.
Dengan itu Dewan Juara terhormat dengan tegas dan lugas saya bangga menjadi pihak oposisi. Oke, saya lagi untuk pembicara kedua dari kontrak. Sebelum itu, perhatian teman-teman kalau diskusi jangan besar suaranya karena itu kayak mengganggu fokus saya mendengar argumen dari biasa. Debat akan saya mulai dari hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, untuk kedua kalinya kami secara tegas, lugas dan mantap setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini. Namun, saya sebagai pembicara kedua izinkan saya menjelaskan ke orang berpikir dari rekan berdebat di mana dia melihat kesetaraan itu berarti di mana kesetaraan itu tidak bisa lepas dari yang namanya keadilan. Nah, oleh karena itu adil di sini bukan berarti dia itu adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, masuk pada argumentasi kami. Nah, di prinsip kesetaraan Islam dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat 13 menegaskan kesetaraan manusia di hadapan Allah. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang berakal. Ayat ini merupakan ayat yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengidentifikasikan kesetaraan gender adanya prinsip dasar Islam. Sebagai bukti, di Indonesia semakin diberi kesempatan yang setara bagi kaum perempuan dalam kehidupan seperti Megawati pernah menjadi pemimpin presiden. Nah, hukum waris berbicara mengenai hukum waris dan keadilan. Nah, dalam surah An-Nisa ayat 12 Allah menjelaskan bahwa laki-laki memang diberikan dua pembagian warisan yang lebih besar dibandingkan perempuan. Namun hal ini didasarkan pada tanggung jawab laki-laki yang harus menafkahi, di mana perempuan itu tidak memiliki kewajiban atas hak itu. Nah, di sini berarti perempuan itu ditegaskan memenuhi hak dan tanggung jawabnya dan hak-haknya. Nah, masuk pada hak perempuan dalam memilih pasangan. Dalam Islam, perempuan diberikan hak untuk memilih pasangan hidup mereka. Hadis Rasulullah SAW menyatakan, seorang perempuan tidak dinikahkan tanpa persetujuannya. Ini menunjukkan bahwa dalam pernikahan perempuan harus memiliki hak dalam menentukan pasangan hidupnya tanpa paksaan dari orang lain. Sebagai bukti empiris di Indonesia ada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan hak bagi perempuan untuk memilih pasangannya. Bahkan pemerintah di Indonesia menegaskan bahwa usia perkawinan perempuan maksimal menjadi 19 tahun dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai bukti bahwa itu melindungi hak perempuan. Nah, kesetaraan di dunia nyata sebagai implementasi dari hukum dan sosial bukti empiris global seperti dari Tunisia, Turki dan Aljazair telah menjelaskan reformasi hukum keluarga dalam memberikan hak yang lebih besar bagi perempuan dalam percayaan menentukan warisan dan perkawinan. Reformasi ini menunjukkan bahwa Islam dapat diinterpretasikan dengan cara yang progresif yang untuk memastikan kesetaraan tanpa melanggar prinsip agama. Sebagai bukti empiris, Indonesia diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam publik dan ekonomi, seperti Sri Mulyani menjawab sebagai Menteri Keuangan, Tri Rismawati sebagai Wali Kota Surabaya adalah contoh perempuan yang memiliki kontribusi besar dalam pemerintah. Hal ini menyatakan bahwa perempuan Indonesia diberikan hak yang sama. Sekali lagi diberikan hak yang sama. Sebagai semua Islam mengajarkan kesetaraan atas gender. Perempuan di hadapan Allah dalam aspek hukum waris pernikahan percaya diberi prinsip keadilan dan hak-hak yang sama. Sebagai bukti empiris, negara-negara yang telah mereformasi hukum keluarga setara dengan contoh di Indonesia ini menunjukkan bahwa perempuan dalam Islam harus diberikan hak yang sama dan setara dalam aspek kehidupan. Atas landasan tersebutlah Dewan Juri yang kami hormati, kami tetap berada pada standing position bahwa kami berada dalam tim pro dan kami bangga menjadi tim pro, dan tentunya akan lebih jauh lagi dielaborasi oleh pembicara ketiga kami. Sekian. Terima kasih kepada pembicara kedua. Silakan untuk pembicara ketiga dari tim. Baik, debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1.
Dewan Juri yang arif dan bijaksana, mosi kita kali ini yaitu perempuan harus diberi hak yang sama dengan laki-laki dalam semua aspek kehidupan, termasuk hukum waris, pernikahan, dan perceraian. Baik, sebelum memasuki ranah argumentasi kami mempunyai 2 poin di dasar. Poin A, tim lawan mengatakan bahwa kesetaraan gender itu perlu bagi keadilan. Juri di sisi kami juga tetap menegakkan keadilan dan kesetaraan gender yang tim lawan katakan. Juri pada umumnya para laki-laki dan perempuan telah diatur cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan dalam hal masing-masing pihak. Contohnya dalam berpendidikan. Telah diketahui pula pada umumnya perempuan tidak dilarang berpendidikan dalam syariat Islam, malahan itu sangat dianjurkan juri. Jadi di sisi kami tetap adanya keadilan kesetaraan gender ini. Poin B, Dewan Juri yang terhormat berbicara kedua mereka bahwa mendefinisikan mosi pada perdebatan kita kali ini. Bukankah ini terlambat juri dan tidak dapat dikredit? Baik, memasuki ranah argumentasi kami. Selamat datang. Silakan. Dewan Juri yang terhormat seperti ini sudah dari tim kontra kesalahan berpikir di mana mereka mengatakan bahwa adil dan sama itu sama terhadap sama. Padahal pada dasarnya Dewan Juri yang terhormat adil dan sama tidak bisa dikelompokkan. Adil adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan kondisinya, sedangkan sama menempatkan semua dalam sejajar. Oleh karena itu, Baik, melanjutkan argumentasi saya yang mendukung standing position saya selaku tim oposisi. Poin A, syariat melampaui budaya lokal. Syariat adalah hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur kehidupan umat Islam. Berbeda dengan budaya yang merupakan fondasi manusia yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi dan politik. Yang bila berubah, syariat bersifat tetap dan abadi. Artinya, syariat tidak bisa dipengaruhi oleh atau dikendalikan oleh perubahan budaya lokal karena prinsipnya langsung dari wahyu Tuhan yang universal. Juri, mengapa syariat tidak bisa tunduk pada budaya lokal? 1. Keadilan dan kesucian syariat. Syariat adalah hukum yang berasal dari Tuhan dan tidak bisa berubah tergantung pada norma atau tradisi lokal. Jika syariat tunduk pada budaya lokal, maka esensinya sebagai hukum yang bersifat mutlak akan hilang. Contohnya, silakan. menurut Anda hak antara perempuan dan laki-laki itu relasinya antara justifikasi atau equality? Nah, pada dasarnya justifikasi dan equality kan dikatakan bahwa hal itu berbeda. Baik, juri, tetapi argumentasi mereka terus berputar-putar karena yang kita maksud ini argumentasi mereka yang mempersalahkan mengenai pendidikan. Yang maka dari itu harus kami tekankan bahwa keadilan dalam berpendidikan itu tetap dianjurkan juri oleh syariat Islam. Contoh, perubahan dalam sistem waris atau poligami. Beberapa budaya lokal mungkin mengadopsi kebijakan atau praktek
Ada JS, ada JS. Reply speech. Enggak. Oke, kemarin reply. Ya kemarin nggak ada. Ada reply ya. Oke, saya panggilkan untuk pembicara ketiga. Kalau dia dari nanti I'm gonna start speaking. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat rekan-rekan kontra yang bijaksana dan timekeeper yang luar biasa. Untuk ketiga kalinya kami mengatakan bahwa kami setuju dan pro terhadap mosi perempuan dan laki-laki diberikan hak yang adil dalam berbagai kasus di dunia. Kami tegas, lugas dan mantap menyetujui hal ini dengan 3 kesimpulan. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, Islam menjamin keadilan bagi perempuan. Menilik dari sejarah Islam tersendiri yang membebaskan perempuan dari jeruji itu tersendiri. Sebagai pada pandangan sejarah sebelumnya, perempuan hanya juga dianalogikan sebagai barang-barang yang dibuang dan diperjualbelikan. Namun semenjak kedatangan Islam, perempuan ditinggikan haknya sehingga setara dan adil antara laki-laki dan perempuan. Maka kedua, Dewan Juri terhormat, prinsip kesetaraan dalam Islam. Prinsip kesetaraan perlu kami ketahui bahwa kesetaraan itu tidak sama dengan keadilan. Hak itu korelasinya dengan adil atau justifikasi dan bukan korelasinya dengan kesamaan ataupun equality. Oleh karena itu, terima kasih kepada pembicara 1 dan 2 untuk tim kontra untuk mendukung alasan kami bahwa kami mendukung bahwa laki-laki dan perempuan adalah adil di mata Islam. Sebagai analogi, Dewan Juri terhormat, apabila kita memberikan uang jajan kepada anak kita SD ataupun SMP sebanyak 5.000, apakah itu adil? Tentu saja tidak, Dewan Juri terhormat. Itu artinya kesetaraan ataupun equality. Adil yang dimaksud adalah memberikan perlakuan yang tepat sesuai dengan korelasi ataupun kondisi yang mendukung antara laki-laki dan perempuan. Silakan saudara. Bukan mereka yang maksud adil, tapi di sini masih ini diberikan hak yang sama. Bukan tentang keadilan. Sedang tadi kamu yang membicarakan tentang keadilan, atau tidak pernah membicarakan tentang hak yang sama. Baik, terima kasih saudara. Sepertinya Anda salah memahami dan melakukan logical fallacy di mana kesadaran sendiri bahwa hak adalah korelasinya dengan keadilan, bukan kesamaan. Kedua kali kami mengatakan bahwa hak itu korelasinya dengan keadilan, bukan kesamaan. Oleh karena itu, sebagai solusi kami memberikan dua solusi utama, itu mendorong ijtihad dan inklusif. Perlu dilakukan ijtihad oleh ulama dan cendekiawan muslim untuk mengkaji hukum Islam dalam konteks gender equality agar sama dengan justifikasi equality antara laki-laki dan perempuan. Ijtihad ini harus didasarkan pada prinsip maqasid syariah dan memberikan perkembangan sosial, ekonomi dan budaya. Pada poin kedua untuk solusi kami itu melibatkan perempuan dalam proses hukum dan pengambilan keputusan agar perempuan merasa dilibatkan dan ikut serta adil dalam kehidupan itu. Perempuan harus diberi ruang yang lebih besar dalam lembaga-lembaga keagamaan dan proses pengambilan keputusan terkait dengan hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam adil terhadap perempuan, hukum setara dengan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini perlu pendekatan baru dalam memahami prinsip Islam agar sesuai dengan prinsip keadilan, bukan kesetaraan. Kami percaya dengan ijtihad yang inklusif dan keterlibatan perempuan, maka akan menjamin kolaborasi yang luar biasa antara laki-laki dan perempuan. Sekedar saya, terima kasih. Salam toleransi, equality. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga. Sudah silakan untuk pembicara ketiga dari tim kontra. Baik, terus. Juri, kami layak menang. Argumentasi kemenangan kami akan terintegrasi pada argumen saya. Memulai berdebat dalam 3, 2, dan 1. Mosi kali ini yaitu perempuan harus diberi hak yang sama dengan laki-laki dalam semua aspek kehidupan, termasuk hukum waris, pernikahan, dan perceraian. Sebelum melangkah jauh ke argumentasi kami memiliki beberapa respon dari pihak oposisi yang dapat menentukan pihak oposisi. 1. Juri, mosi ini mosi perbandingan. Juri salah. Juri, mosi ini mosi yang tidak memerlukan adanya solusi. Sedangkan P3 mereka menghadirkan sebuah solusi yang sedari tadi pembicara 1 mereka hingga pembicara 3 mereka tidak pernah menghadirkan solusi. Lalu ketika pembicara 3 mereka hadir dalam membawakan solusi, maka hal tersebut saya rasa salah dan
Dua, mereka mengatakan diberikan hak yang sama. Tetapi saya tidak mengerti bagaimana mereka bisa mengatakan hal tersebut. Juri, perempuan dan laki-laki tidak bisa diberi hak yang sama. Hak yang sama dalam berbagai aspek, seperti menjadi pemimpin. Karena apa? Juri, mengatur adalah kuadrat laki-laki. Kuadrat wanita perlu dibimbing dan diarahkan. Jika wanita mengatur, maka siapa yang akan mengarahkan mereka? Siapa yang akan memberikan mereka arahan? Pun jika tadi mereka mengatakan bahwa Megawati pernah menjadi presiden. Juri, Megawati menjadi presiden zaman dulu. Zaman sekarang sudah tidak ada presiden atau pemimpin yang menjadi pemimpin seorang wanita. Hal tersebut tidak dapat mereka jadikan contoh. Karena apa? Zaman sudah semakin modern. Mereka tidak bisa menjadikan hal-hal dulu sebagai contoh atau acuan mereka. Silakan. Jadi menurut Anda ini antara hak yang dibutuhkan adalah justifikasi ataupun equality, yang mana menurut Anda yang dibutuhkan antara permasalahan antara gender laki-laki dan perempuan ini, sehingga permasalahan antara ini. Oleh karena itu saya menghadirkan solusi untuk menemu dialog tengah. Juri, saya rasa mereka tidak perlu menghadirkan sebuah solusi. Karena apa? Pembicara satu mereka tidak pernah selaras dengan pembicara kedua mereka, sehingga pembicara ketiga mereka saya rasa membuat argumentasi baru yang justru akan menjatuhkan mereka. Karena apa? Di sini tidak diperlukan solusi. Lalu pembicara satu, pembicara kedua kamu tidak pernah menghadirkan sebuah solusi. Lalu mengapa kamu bisa hadir dengan menghadirkan sebuah solusi tersebut? Lanjut ke dalam respon kami. Juri, pembicara satu mereka mengatakan tentang pendidikan. Lalu pembicara mereka kedua tidak selaras. Pembicara kedua mereka mengatakan hak perempuan dalam memilih pasangan. Sehingga juri, dari tadi kami tidak mengerti bagaimana pembicara kedua mereka bisa berjalan dari alur perdebatan kami. Respon kami lainnya akan berintegritas pada argumentasi kami. Memasuki argumentasi kami juri. Poin A, peran laki-laki sebagai pemimpin. Juri, yakinlah, laki-laki harga dirinya terletak pada kepemimpinan mereka. Bagaimana cara mereka mengatur segala aspek. Ketika perempuan diberikan hak yang sama, maka itu akan menggantikan peran laki-laki, bukan laki-laki akan menganggap bahwa dirinya tidak diperlukan. Jadi mereka akan kehilangan harga dirinya. Bukankah itu akan buruk pada akhirnya, Juri? Tujuan kami sederhana. Kami hanya ingin perempuan tetap pada kuadratnya, yaitu dibimbing. Kami tidak pernah, pembicara satu kami dan pembicara kedua kami tidak pernah melarang para perempuan untuk bekerja. Kami hanya tidak ingin perempuan diberikan hak yang sama. Karena apa? Jika perempuan diberikan hak yang sama pada pernikahan misalnya, yang dimana laki-laki yang mengucapkan ijab kabul, ketika perempuan diberikan hak yang sama, maka itu akan terjadi ketimpangan, bukan Juri, yang dimana pada di sisi mereka akan terjadi perempuan yang melaksanakan ijab kabul. Tetapi sudah kita ketahui bahwa itu haram hukumnya, Juri. Poin B. Poin silakan. Lantas bagaimana Anda menyelesaikan permasalahan antara laki-laki dan perempuan jika tidak terdapat solusi? Oleh karena itu kami memberikan solusi untuk mempertengahi antara laki-laki dan perempuan ini. Juri, sepertinya mereka keliru dalam berpikir. Mereka tidak pernah mengerti apa mau kami. Sedangkan kami sudah menjelaskan bahwa tujuan kami sederhana. Kami hanya ingin perempuan tetap pada kuadratnya, yaitu dibimbing. Kami tidak ingin menghadirkan solusi, karena pembicara satu kami tidak pernah menyebutkan solusi. Kenapa kamu bisa hadir dengan mengatakan solusi yang tidak dapat dicari, Juri? Mereka juga hanya terus menekankan dari musik ini, yaitu sebuah
tapi tidak bisa di dalam semua aspek Yuri. Perempuan bisa diberikan hak yang sama. Misalnya perempuan diberikan hak yang sama di dalam pekerjaan, tetapi Yuri tidak bisa perempuan diberikan hak yang sama dalam hukum waris, pernikahan dan perceraian. Sadari rekan berpikirku bahwa kamu telah terlalu jauh membawa musik ini. Sedangkan di sini semua aspek kehidupan. Kami mengamini bahwa manusia bisa diberikan hak, bahwa perempuan bisa diberikan hak yang sama dalam sebuah aspek. Tetapi kami tetap menolak bahwa perempuan tidak harus diberi hak yang sama dalam hukum waris, pernikahan dan perceraian. Karena apa, Juri? Karena sekali lagi kami tekankan, Juri, laki-laki harga dirinya terletak pada pemimpinan mereka. Bagaimana cara mereka mengatur segala aspek. Ketika perempuan diberi hak yang sama, maka itu akan menggantikan peran laki-laki, dan pada akhirnya perempuan yang akan menjadi fondasi. Lalu laki-laki akan menjadi pemanakan, Juri. Tadi kami juga sudah mengambil contoh. Jika perempuan diberikan hak yang sama dalam hukum pernikahan, bukankah dalam hukum pernikahan laki-laki yang mengucapkan ijab kabul? Ketika perempuan diberikan hak yang sama, maka itu akan melanggar syariat Islam pada akhirnya, bukan, Juri? Sehingga hal tersebut akan terjadi ketimpangan dalam berbagai aspek. Juri 2. Pada dasarnya kami sudah tekankan, pada dasarnya seorang perempuan itu merasa perempuan itu lemah lembut. Ketika perempuan dihadapkan suatu masalah, perempuan cenderung memikirkan dari sisi mereka tanpa memikirkan Interupsinya tidak dimatikan saat ini tadi dimatikan pas interupsi. Terima kasih.